mereka scan semua dokumen yang dibutuhkan berdasarkan undang-undang. Ketika KPU sudah punya data itu, KPU sebagai alat bantu, maka KPU itu bisa melakukan pengecekan terkait dengan data ganda dan seterusnya. Nah, menurut saya skenario ini tentu ada positif negatifnya, more or less-nya, tapi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Mungkin ini bisa kita lanjutkan untuk perbaikan. Selamat siang sahabat Bawaslu sekalian dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dikaruniakan kesehatan dan dilancarkan ibadah puasanya. Kembali lagi bersama saya Helen Ardana, perwakilan dari komunitas pemuda partisipatif atau kooperatif, yang mana pada hari ini kita kembali bertemu di acara Bonsai atau Ngobrol Santai. Ini merupakan salah satu program unggulan dari Bawaslu Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai bersama seorang ibu yang cantik dan juga inspiratif karena kiprahnya yang sangat luar biasa di dunia kepemiluan. Beliau adalah Ibu Betty Epsilon Idrus, saat ini menjabat sebagai Ketua KPU atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan juga baru-baru ini terpilih sebagai Komisioner KPU RI periode 2022 hingga 2027. Selamat siang Ibu Betty. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Mbaknya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga dilancarkan ya Ibu Amin, puasanya. amin. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Ibu karena sudah terpilih menjadi anggota KPU RI ya Ibu ya. Makasih Mbak, makasih. Dan Ibu Betty ini merupakan satu-satunya komisioner perempuan di KPU RI. Luar biasa ya Ibu. Makasih ya Mbak, mohon doanya selalu. Semoga ini juga bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana termasuk saya sendiri ya Ibu. Yes. Oke, sebagai awalan, beberapa waktu yang lalu KPU sendiri sudah menetapkan jadwal dan rencana mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, Ibu, adakah program-program strategis yang ingin dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian menghadapi pemilu serentak di tahun 2024 yang akan datang? Iya Mbak Helen, jadi untuk program dan tahapan yang kita dengar sekarang dari KPU RI itu masih berbentuk draft yang akan dikonsultasikan ke Komisi 2 DPR RI bersama dengan pemerintah tentunya. Kita tunggu nanti draft lengkapnya dan apa saja yang bisa dilakukan oleh KPU RI karena ini adalah pemilu nasional yang akan memilih anggota DPR, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPD. Tentu kita merujuk pada perencanaan yang sudah dilakukan oleh KPU Republik Indonesia untuk semua provinsi dan kabupaten kota. Tapi apakah masih terbuka kesempatan untuk melakukan pengayaan terhadap hal-hal yang sudah dilakukan? Masih sangat terbuka dan sekarang sudah kami lakukan penjajakannya. Jadi misalnya sebelum-sebelumnya kami mengadakan beberapa kegiatan yang mendukung walaupun tidak ada dalam penganggaran RKKL, tapi kita perlu kreasikan kira-kira apa yang bisa dilakukan. Contohnya sekolah pintar pemilu, contohnya sekolah anti korupsi yang kami lakukan, atau kami menyebutnya ada semacam upgrade buat kami semua in-house training pada jajaran KPU di DKI Jakarta. Nah, hal-hal ini insya Allah akan tetap dikembangkan oleh KPU DKI Jakarta untuk penguatan secara internal dan juga sosialisasi ke luarnya, gitu Mbak. Baik Ibu, kalau kita kilas balik nih Ibu ke penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2019, adakah poin-poin yang menjadi evaluasi yang utama bagi Ibu sendiri sebagai Ketua KPU DKI Jakarta dan bagaimana kemudian kita mengantisipasi hal-hal tersebut agar tidak terjadi di pemilu 2024 nanti Bu? Persoalan krusial DKI Jakarta itu biasanya masih masih punya masalah soal data pemilih. Kenapa? Karena DKI Jakarta ini daerah yang unik begitu ya. Kenapa unik? Karena dia ibu kota, tapi masyarakat yang tinggal itu tidak sama antara siang dan malam.
masyarakat yang tinggal biasanya tak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP-nya. Sementara rezim pemilu 2017 pemilu 2019 menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 kita mendaftarkan seseorang sesuai dengan alamat iktp-nya. Nah, yang kedua, DKI Jakarta itu punya banyak grey area dan ini khas Jakarta. Antara lain adalah apartemen, antara lain rumah susun, antara lain lapas dan rutan. Lapas dan rutan itu 2019 kita harus melayani sekitar 15 ribuan warga kita yang tinggal di lapas rutan. Lalu juga mereka yang tinggal di wilayah-wilayah sengketa, tanah galian seperti itu ya, atau mereka yang sudah tak tinggal di tempatnya sementara bangunannya sudah nggak ada begitu. Itu banyak sekali Mbak, dan menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 kita tetap mendaftarkan mereka sesuai dengan alamat iktp-nya. Nah, ini merupakan tantangan sekaligus potensi perbaikan terkait dengan data pemilih yang ada di DKI Jakarta. KPU DKI Jakarta tentu nggak bisa kerja sendiri, dia harus mendapat sokongan, dukungan dari teman-teman Bawaslu, tentu dari stakeholders terkait. Kalau ya lapas rutan berarti dari Kemenkumham, dari Kepala Lapas Rutan, dan seterusnya. Jadi hal-hal itu perlu selalu dikomunikasikan, tentu juga dengan upaya-upaya jemput bola yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota se-DKI Jakarta di tempat-tempat strategis itu sangat perlu untuk dilakukan. Karena berharap pada sel-sel aktif masyarakat kita, tentu itu perlu upaya tersendiri gitu ya. Karena masyarakat kita itu biasanya jarang sekali yang mau mengalokasikan kepindahannya atau mau melaporkan dirinya untuk terdaftar sebagai pemilih itu tepat waktu. Biasanya di ujung-ujung baru rame begitu ya, apalagi untuk pindah memilih dan seterusnya. Jadi salah satu tapi the best case di Jakarta ya soal data pemilih. Baik Ibu, tadi menarik ketika Ibu menyampaikan bahwa DKI Jakarta sebagai ibu kota itu punya permasalahan yang cukup unik terkait dengan data pemilih. Kemudian kita juga tahu beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Februari, pemerintah kemudian mengesahkan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara. Yang mana ketika kita bicara mengenai penyelenggaraan pemilu, tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks dinamika penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, menurut Ibu sendiri, adakah implikasi yang signifikan dari adanya pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut terkait dengan tata kelola pemilu di DKI Jakarta itu sendiri? Ya, kalau Undang-Undang 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara itu kan sequel sendiri terkait dengan lokasi pemindahan ibu kota pemerintahan. Tapi kan DKI Jakarta sudah ada pada posisi hari ini dengan jumlah penduduk yang juga tidak sedikit, dengan jenis persoalan seperti atau jenis skills Jakarta dalam hal ini misalnya masih sebagai kota jasa, masih sebagai pusat perekonomian menurut saya se-Indonesia begitu. Tentu lokalitas persoalan menurut saya tidak terlalu berubah secara kepemiluan ya, tapi secara pemindahan ibu kota, dan dalam Undang-Undang 3 tahun 2022 Mbak ada di peralihannya, pemindahan itu membutuhkan waktu, dan kalau memang sudah ditetapkan maka Undang-Undang 3 tahun 2022 itu akan berlaku sepenuhnya. Tapi kan sekarang kita masih masa peralihan, dan saya yakin ketika masa tahapan ini kita masih pada posisi yang seperti sekarang begitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya peralihan perpindahan penduduk katakan yang di Jakarta ke IKN, tentu perubahannya pada mekanisme mereka yang pindah memilih atau mereka yang nanti akan memang menjadi warga di IKN, di wilayah teritorial IKN. Dan saya rasa itu mekanisme yang biasa sehingga tidak ada terjadi perubahan signifikan terkait dengan tata kelola kepemiluannya. Baik Ibu, kalau misalnya kita lihat lagi nih Bu, dari adanya pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut, tentu kan artinya DKI Jakarta sendiri kehilangan kekhususannya sebagai Ibu Kota Negara. Nah, kalau misalnya kita lihat misalnya di rezim pilkada, itu pilkada yang diselenggarakan untuk memilih wali kota di DKI Jakarta sendiri kan menggunakan metode asimetris gitu ya Bu. Apakah ini kemudian kira-kira menurut Ibu akan berubah juga Bu nantinya? Kita lihat
ketika Undang-Undang 3 tahun 2022 itu maksudnya berlaku 100%, berarti akan berdampak pada Undang-Undang 29 tahun 2007 terkait dengan DKI Jakarta sebagai daerah khusus, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pemerintahan. Nah, kalau menurut saya karena terjadi perubahan terhadap undang-undang yang lama dan sekarang sedang disusun oleh pemerintah, dalam hal ini sepanjang sepengetahuan saya tim penyusunnya juga pemerintah daerah, kita melihat saja nanti apakah kekhususannya masih sama, artinya untuk kepala daerah tingkat kabupaten kota administratif apakah masih ditunjuk oleh gubernur, karena kekhususannya mungkin seperti negara Malaysia gitu ya, antara Putrajaya dengan KL-nya tetap sebagai ibu kota ekonomi, jasa gitu ya, dan Putrajaya sebagai ibu kota pemerintahan, atau seperti Amerika Serikat, Washington DC sebagai ibu kota pemerintahan, New York sebagai ibu kota jasanya. Nah, apakah ada keistimewaan-keistimewaan? Kita nggak pernah tahu, tapi nanti kita lihat di perubahan undang-undang terkait dengan DKI Jakarta. Oke. Sahabat Bawaslu, tadi di awal juga saya sempat menyebutkan bahwa Ibu Betty ini baru saja terpilih sebagai Komisioner KPU RI periode 2022 hingga 2027. Dari Ibu sendiri, adakah rencana strategis yang ingin ditempuh sebagai komisioner nantinya setelah dilantik, Ibu? Pemilu 2024 saya rasa ini persoalan kita semua, tapi jangan pesimis, optimis untuk NKRI, dan saya rasa kita pasti punya jalan keluar terbaik untuk NKRI melalui demokrasi yang kita sebut dengan pintu pemilihan umum. Jadi apapun pasti ada jalan keluarnya, dan kalau memang potensi-potensi tantangan yang akan terjadi, saya rasa kita tetap akan menghadapi. Salah satu yang terbesar adalah soal hoax ya, karena pengguna gadget terbesar di Indonesia ada di DKI Jakarta contoh, atau media sosial pun ada di DKI Jakarta. Tapi kan sekarang semua orang, bahkan mungkin berdasarkan data terakhir di Indonesia itu lebih dari setengah penduduknya udah punya gadget. Mungkin saya nggak tahu angka persisnya, tapi artinya masyarakat, keterdahan informasi yang diterima oleh masyarakat itu akan sangat cepat. Oleh karenanya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU itu perlu ada strategi sendiri untuk menghadapi hoax ini, sehingga masyarakat itu nggak menelan atau menerima satu sisi informasi. Dia harus menerima informasi sumber utamanya adalah Komisi Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan, atau untuk pengawasan sumber utamanya harusnya Bawaslu begitu ya. Jadi strategi-strategi itu perlu kita lakukan untuk mendenial atau meminimize bentuk-bentuk hoax, karena biasanya itu mengganggu dalam hal kerja-kerja berikutnya begitu. Strategi berikutnya mungkin terkait dengan media center KPU perlu perbaikan menurut saya, karena informasi itu terserak dari Sabang sampai Merauke. Harus ada pusat media center di KPU sebagai pengejawantahan terbentuknya nilai-nilai openness gitu ya. Semua data dan informasi kan terbuka, kecuali memang dikecualikan oleh peraturan KPU gitu, Mbak. Baik Ibu. Kemudian tadi sangat menarik ya teman-teman mengenai rencana strategis yang diinisiasi oleh Ibu Betty, khususnya mengenai cara untuk meminimalisasi hoax dan juga sentralisasi daripada keterbukaan informasi itu sendiri. Kemudian Ibu, sebelum adanya keterpilihan Ibu sebagai anggota Komisioner KPU RI, tentu didahului adanya proses seleksi. Teman-teman di sini mungkin tidak semua menonton video seleksi Ibu gitu ya. Jadi mohon kiranya Ibu bisa menyampaikan visi misi daripada Ibu sendiri ketika mencalonkan diri sebagai Komisioner KPU RI, dan kemudian bagaimana nantinya Ibu mengupayakan agar visi-visi tersebut dapat terrealisasi dengan baik. Ada dua kata kunci sih. Pertama manajemen, yang kedua adalah krisis. Jadi saya menyatakan bahwa pemilu itu adalah krisis yang baik yang harus kita kelola. Artinya
Pemilu itu kan adalah satu arena kontestasi yang dilegalkan oleh hukum di Indonesia. Untuk apa? Untuk memilih wakil yang akan duduk di kursi-kursi yang akan ditetapkan. Kalau di pemilu tentu ada 5 kursi yang akan kita pilih begitu ya. Kalau nanti di November 2024, 27 November itu akan memilih gubernur, wali kota dan bupati. Itu tentu itu adalah semacam krisis yang akan kita hadapi. Tapi jangan berkecil hati ketika menyebut krisis gitu ya. Menurut saya kita harus tahu, kita harus bisa memetakan kira-kira nanti pada proses sequel waktu pemilu dan pilkada, krisis apa yang akan kita hadapi. Kira-kira nih dengan situasi Indonesia yang menurut saya berbeda dari periode ke periode, dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, ketika kita bisa memetakan, kita bisa tahu mitigasi krisis itu kayak apa, pada saat kapan, oleh siapa, dengan siapa akan bekerja sama, itu adalah upaya kita untuk bisa mencari jalan keluar terbaik. Jadi itu visi misi saya dengan 2 kata kunci, bahwa manajemen krisis pada pengelolaan pemilu menjadi penting, pemilu dan pilkada. Apalagi nanti berhimpitan jadwal programnya antara pemilu dan pilkada. Nah, tentu saya sebagai pribadi punya visi misi, tapi nanti akan bekerja secara kolektif kolegial sebagai satu tim. Semua ide yang kita lontarkan masing-masing sebisa mungkin itu bisa terwujudkan dalam program kerja yang akan diwujudkan secara tim, karena pengambilan keputusannya kan kolektif kolegial bertujuh gitu ya Mbak. Tapi saya bisa jadi corong untuk menyampaikan itu, termasuk aspirasi dan ide yang saya sampaikan secara pribadi, karena ini menilai dari kerja-kerja 9 tahun sebelumnya saya di KPU di DKI Jakarta 5 tahun dan 4 tahun. 5 tahun periode pertama, 4 tahun di periode kedua. Sebelumnya saya juga terlibat di beberapa proses kepemiluan di Indonesia. Jadi itu sih Mbak, semacam strategi yang saya sampaikan dalam bentuk visi dan misi di kemarin. Terima kasih Ibu, luar biasa ya teman-teman visi dan misi dari seorang Ibu Betty. Kemudian Ibu, saya ingin memasuki lebih dalam nih. Tadi Ibu bicara mengenai manajemen krisis dalam pengelolaan pemilu. Seperti yang kita tahu, di dalam draft jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu yang paling dekat nantinya ada verifikasi penetapan calon peserta pemilu Ibu. Yes. Kemudian kita juga mengetahui bahwa adanya tahapan ini seringkali menimbulkan permasalahan berupa sengketa dalam hal penetapan calon. Adakah langkah-langkah strategis yang mungkin Ibu sudah pikirkan untuk nantinya kemudian diterapkan dalam hal meminimalisir terjadinya sengketa dalam proses penetapan calon peserta pemilu ini? Verifikasi partai politik peserta pemilu akan dimulai awal Agustus dengan cara ini desain ya. Desain yang disampaikan dalam bentuk draft verifikasi partai politik peserta pemilu itu adalah nanti pendaftaran dilakukan secara terpusat dan dilakukan secara sistem informasi yang kita sebut dengan SIPOL. Apakah ada way out kedua dan ketiga? Kita belum tahu. Tapi skenario pertama adalah dengan menggunakan SIPOL. Untuk apa? Pertama, paperless. Paperless artinya semua partai politik itu nggak perlu repot-repot untuk mengcopy sampai dengan 3 kali. Lalu kemudian dia harus mengantarkan dokumennya, begitu ya. Itu akan sangat menekan pembiayaan dalam hal pendaftaran partai politik. Yang kedua, dia terpusat, pendaftarannya terpusat di KPU RI. Ini desainnya demikian ya. Artinya partai politik diminta untuk memperkuat jejaringnya sampai dengan tingkat kabupaten kota, karena dalam undang-undang itu kan partai politik peserta pemilu setidaknya memiliki 100% di tingkat provinsi, 75% tingkat kabupaten kota di masing-masing provinsi, 50% kecamatan di setiap kabupaten kota yang ada. Nah, artinya penguatan itu mereka bisa lakukan tidak mesti tatap muka karena dilakukan secara daring, yaitu lewat
mereka scan semua dokumen yang dibutuhkan berdasarkan undang-undang. Ketika KPU sudah punya data itu, KPU sebagai alat bantu, maka KPU itu bisa melakukan pengecekan terkait dengan data ganda dan seterusnya. Nah, menurut saya skenario ini tentu ada positif negatifnya, more or less-nya, tapi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Mungkin ini bisa kita lanjutkan untuk setidaknya perbaikan partai politik sebagai pilar demokrasi ya, karena dia yang akan mempersembahkan anak bangsa terbaik untuk kita pilih nanti sebagai calon yang akan ada di dalam surat suara dan kita coblos salah satu di antaranya. Baik Ibu, ini juga menarik ya teman-teman, karena di sini juga mungkin masih ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan adanya penyelenggaraan pemilu serentak di tengah COVID nih Bu. Kita belum tahu ya nanti di 2024 apakah COVID sudah benar-benar hilang atau justru ada varian terbaru. Nah, dengan adanya mekanisme-mekanisme tertentu yang lebih mengurangi adanya tatap muka seperti yang tadi Ibu Betty sudah jelaskan, itu seharusnya juga bisa menjawab keraguan daripada masyarakat itu sendiri mengenai kesiapan daripada penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 nanti. Kemudian Ibu, tadi kita bicara mengenai penguatan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Kalau misalnya kita lihat di Kemenkumham, itu setidaknya sudah ada 75 partai politik yang memiliki SK. Dari pandangan Ibu, bagaimana melihat antusiasme partai politik ini yang mana nantinya akan berkontestasi? Sebenarnya kita patut berbangga dan berbahagia karena kebebasan berpendapat dan berserikat sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian salah satu turunannya adalah membentuk partai politik. Tapi kan semua warga negara berhak untuk ikut di partai politik sesuai dengan kemauan yang bersangkutan tentu ya. Tapi apakah bisa ikut pemilu atau tidak, tentu mekanismenya berbeda lagi gitu ya. Dan 75 partai politik baru yang menerima pengesahan dari Menkumham itu kan belum tentu akan ikut pemilu karena ada persyaratan tambahan. Kalau yang 75 tadi itu berdasarkan undang-undang partai politik, tapi kalau mau ikut pemilu Anda harus ngecek di Undang-Undang 7 tahun 2017 gitu. Apakah misalnya punya kantor tetap sampai dengan masa akhir pemilu tahapan 2024 misalnya, atau keanggotaan 1000 atau 1/1000. Itu kan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik. Jadi bagi saya itu adalah menunjukkan bahwa kita tetap bebas berserikat dan berkumpul, that's fine, nggak ada masalah. Tapi mau ikut pemilu kita harus cross check, dan itu adalah ranahnya KPU untuk kemudian menyaring bisa atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara dari pemilu, tentu Ibu merupakan salah satu orang yang paling mengerti penyelenggaraan pemilu itu seperti apa. Apakah ada perbedaan dari segi penyelenggaraan antara pemilu 2019 dengan 2024 nanti? Yang mana kalau kita lihat ya Ibu, masih banyak sekali mungkin trauma di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2019 yang ternyata cukup banyak memakan korban dengan adanya desain 5 kotak itu kan Bu. Apakah ada perbedaan nantinya Bu terkait dengan desain dan penyelenggaraan pemilu di 2024? Dasar hukumnya masih sama, Undang-Undang 7 tahun 2017, dan tidak ada perubahan terkait dengan itu. Apakah nanti ada 5 kotak suara atau penyederhanaan surat suara bisa menjadi jalan keluar gitu ya. Yang dilakukan oleh KPU RI hari ini adalah ada mekanisme atau ada upaya simulasi terkait dengan penyederhanaan surat suara. Tapi dia punya prerequisite, dia punya syarat agar itu bisa dilakukan. Salah satunya adalah perubahan terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu. Yang kedua adalah pelayanan pemilih juga, itu kan akan ada pendapat bahwa akan ada menabrak asas kerahasiaan. Begitu ketika mereka pindah memilih begitu ya. Atau ada upaya-upaya lain apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya yang perlu dicatat adalah sequel waktu masa kerja PPK, PPS, dan KPPS.
Kalau yang di 2014, sepanjang sepengetahuan saya, KPPS itu diangkat seminggu sebelum hari H pemungutan suara, sampai dengan bekerjanya, sampai mereka berakhir masa kerjanya, sampai kotak naik ke PPS di hari yang sama. H+1 biasanya paling lambat, itu sikel waktunya demikian. Tapi di pemilu 2019, sikel waktu pekerja KPPS itu seminggu sebelum hari H, berakhir 3 minggu setelah hari H pemungutan suara. Dengan harapan bahwa mereka bisa ikut bantu ketika rekap di PPS dan PPK, seperti itu. Nah, kalau kemarin kenapa banyak meninggal dunia? Karena sikel waktu yang berbeda di 2014 dan di 2019 gitu ya. Tentu ini kita harus cross check lagi ya Mbak. Dan sudah ada penelitian dari beberapa kampus saat itu, apakah karena beban kerja ataukah memang sudah ada penyakit sebelumnya bawaan. Dan KPU RI hari ini sudah punya desain juga, misalnya salah satu persyaratannya KPPS itu maksimum umurnya sekian atau sehat secara jasmani dan rohani begitu. Nah, tentu pekerjaan-pekerjaan berat ini ada upaya perbaikan menurut saya dari 5 tahun yang lalu, setidaknya pada apresiasi kita atas tenaga dan upaya yang sudah dikeluarkan oleh KPPS. Sepanjang sepengetahuan saya ada permintaan untuk menaikkan honor KPPS, PPK dan PPS kita begitu ya. Karena memang pekerjaan mereka itu kan walaupun jangka waktunya tidak sepanjang masa kerja 5 tahunnya KPU, tapi mereka 1 tahun itu mereka ujung tombak penyelenggaraan pemilu di tingkatan lokal. Jadi menurut saya adalah sangat wajar ketika mereka bisa dinaikkan honornya. Karena kalau sama seperti 2014 550.000 per hari, sementara siklus waktu kerja mereka cukup sangat padat di beberapa hari, menurut saya kita perlu apresiasi lebih. Tapi tentu kita harus melihat kemampuan negara dalam hal ini untuk bisa memenuhi hal-hal yang tadi kita sebutkan gitu ya. Tapi saya itu harapan pribadi, mudah-mudahan itu bisa terlaksana karena mereka betul-betul ujung tombak. Pekerjaan mereka lah yang kita rekap untuk kita tetapkan, begitu Mbak. Saya sepakat ya dengan pernyataan Ibu Betty gitu. Kita perlu memperhatikan orang-orang yang berada pada posisi ujung tombak ini. Bagaimanapun kita menginginkan agar penyelenggaraan pemilu semakin berintegritas dan tentunya semakin demokratis. Kemudian Ibu, ada satu gagasan yang mungkin sudah sejak lama dibicarakan di masyarakat mengenai digitalisasi daripada pelaksanaan pemilu itu sendiri. Bagaimana tanggapan Ibu melihat adanya keinginan untuk melaksanakan pemilu secara digital? Dan apakah mungkin untuk nantinya 2024 itu diterapkan? Oke. Digitalisasi itu bukan berarti kita mengubah metode pencoblosan dengan e-voting. Saya rasa kita belum siap untuk e-voting ya. Apalagi beberapa negara meninggalkan e-voting sebagai metode coblos mereka begitu. Nah, yang dimaksud dengan digitalisasi adalah sistem informasi yang dipergunakan untuk mempermudah kerja-kerja. Saya rasa bukan hal yang baru ya, dan saya rasa kita nggak bisa denial, kita nggak bisa nolak bahwa itu diperlukan begitu. Itu sangat diperlukan untuk memudahkan pekerjaan kita. Kita aja mau beli makan pakai Gojek atau pakai Grab sekarang ya. Kita tahu titiknya ada di mana, saya mau pesan apa, di mana saja begitu. Dan itu memudahkan kita sebagai konsumen. Nah, rakyat pemilih pun punya harapan yang sama. Dia pengen nggak perlu datang ke kelurahan untuk ngecek satu demi satu, lembar demi lembar, dia sudah terdaftar atau belum. Makanya upaya Sidalih menurut saya menjadi hal yang penting juga gitu ya, untuk memudahkan pemilih ngecek dirinya sudah terdaftar atau belum. Atau mekanisme berikutnya adalah boleh nggak sih pemilih itu pindah memilih tapi nggak mesti datang ke kantor PPS, kantor kelurahan. Lalu kemudian dia harus bawa lagi ke lokasi tempat dia pindah tempat yang baru begitu ya. Nah, menurut saya disitulah upaya memudahkan masyarakat melalui digitalisasi. Pindah memilih bisa nggak secara nggak perlu datang orangnya, tapi kita tahu itu kepastian orang itulah yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pindah memilih. Atau bisa nggak ya pemilih itu menyatakan ini sudah ada yang meninggal dunia,
Karena prosedur penetapan daftar pemilih tetap dengan hari H pemungutan suara itu ada sikel waktu. Masa iya sih tiap hari tidak ada yang meninggal dunia? Pasti ada dong. Tapi kan kita tidak menetapkan DPT setiap hari gitu ya Mbak. Artinya boleh nggak, ada nggak prosedur ketika orang meninggal dunia sebelum DPT di print atau dicetak banyak oleh PPS kami, itu sudah ada tanda abu-abu, oh oke, ini meninggal dunia, oh kita menerima akta kematiannya, kan itu bisa ya Mbak, itu langsung bisa. Dan menurut saya disitulah upaya digitalisasi itu memudahkan, baik pada sisi penyelenggaraan maupun pada sisi usernya, pemilih begitu. Sipol menurut saya adalah digitalisasi yang memudahkan partai politik, memurahkan partai politik. Dia nggak mesti bawa fotokopian sebanyak itu, dia nggak mesti sewa truk untuk nyimpan dokumen, dia nggak mesti beli file box untuk memisah-misahkan, dia cukup scan dan kita sampaikan dan datanya sampai ke kita. Dan ketika sipol itu ada dan sipol itu bisa dipakai, itu bisa diturunkan ke teman-teman KPU kabupaten kota dan provinsi. Saya menyatakan bahwa ini ada data ganda, please cek. Kan nggak mesti ya kalau satu demi satu harus saya cek, gimana saya bisa tahu ini ada kegandaan data anggota misalnya. Lalu misalnya memudahkan lagi digitalisasi, saya tidak perlu bersurat fisik kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, karena surat itu sudah ada dalam bentuk digitalisasi dari sistem informasi yang kita miliki gitu. Jadi hal-hal itu memudahkan, efisien dan efektif sesuai dengan azas pemilu kita, salah satunya efisien dan efektif. Tuh. Jadi sahabat Bawaslu perlu dicatat bahwasanya digitalisasi dalam hal pelaksanaan pemilu itu tidak terbatas dalam artian kita harus melaksanakan e-voting. Tadi Bu Betty sudah sangat komprehensif ya menjelaskan bagian-bagian mana saja yang sudah dilakukan upaya dalam hal digitalisasi pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kemudian Ibu, kalau kita bicara pemilu yang demokratis, pemilu yang berintegritas, itu pasti tolak ukurnya adalah bagaimana kita kemudian mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam hal pemilu. Untuk Ibu sendiri, menurut Ibu bagian mana atau tahapan-tahapan mana dari pemilu yang memiliki tingkat kerawanan tinggi? Kalau menurut saya semua tahapan punya potensi kerawanan, pasti. Tapi bagaimana cara memanage itu, salah satu manajerial krisis menurut saya itu jadi penting gitu ya. Semua tahapan yang kita lalui tentu ada berdampak politis gitu ya, dan non politis gitu. Ada yang tahapan dan non tahapan. Sebenarnya menurut saya ketika penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu punya tafsir yang sama terhadap satu klausul yang sama, tentu kita punya daya ukur yang sama. Ini yang dimaksud dengan pelanggaran atau tidak pelanggaran. Yang sering terjadi di bawah adalah perbedaan tafsir itu wasting time, buang waktu dan buang energi. Tapi kalau kita semua punya tafsir yang sama, lalu kemudian kita tahu oh ini potensi pelanggaran, lalu kita definisikan, misalnya yang paling banyak kan kampanye misalnya ya, ini kampanye si A ini melanggar atau enggak. Kadang-kadang di satu sisi yang bikin agak chaos itu biasanya ketika satu oknum menyatakan ini bentuk pelanggaran, tapi di tempat yang lain itu bukan pelanggaran dalam bentuk hal kampanye, begitu ya. Nah, hal-hal itulah yang menurut saya perlu ada solusi secara bersama-sama, perlu duduk bareng sehingga kita itu punya daya ukur yang sama. Oh oke, kalau kampanye dilakukan di masjid katakan atau di rumah ibadah itu pelanggaran atau enggak? Tentu banyak tafsir. Dilakukan di halaman, harus dilakukan di halaman. Oh enggak, dilakukan di pagar, di luar pagar, itu pelanggaran atau tidak. Itu aja perbedaan tafsir menurut saya banyak sekali perbedaan ketika dilakukan di lapangan begitu. Jadi Mbak, saya rasa semua punya potensi. Tentu ada tekanan sendiri-sendiri terhadap semua tahapan, dan bagi saya kalau penyelenggaranya mengerti, kalau penyelenggaranya profesional, penyelenggaranya berintegritas, saya rasa itu bukan jadi soal. Betul.
Baik Ibu, luar biasa ya teman-teman. Tadi kita bicara mengenai tingkat kerawanan yang mungkin akan mengganggu penyelenggaraan pemilu kita, dan yang dibutuhkan adalah kesepahaman dari para penyelenggara pemilu itu sendiri. Karena nantinya ketika tidak ada kesepahaman mengenai, tadi Ibu Betty sudah menyebutkan ya, tolak ukur dari tafsir undang-undang atau peraturan-peraturan lain itu sendiri, ini akan memiliki dampak hukum atau akibat hukum seperti adanya disparitas putusan mengenai satu bentuk pelanggaran tertentu. Kemudian Ibu, yang terakhir mungkin, menurut Ibu, fondasi apa yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun dari berbagai tingkat gitu ya Ibu, terkait dengan suksesi penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 nanti? Fondasi yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu, yang pertama dia harus punya kapasitas, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kapasitas menjadi hal yang penting karena lembaga ini adalah lembaga pelayanan publik. Yang dilayani adalah pemilih dan yang dilayani adalah peserta pemilu yang utama ya. Jadi kapasitas menjadi kata kunci pertama. Kata kunci kedua adalah ketika dia punya kapasitas, dia harus profesional. Kalau profesional biasanya berbarengan dengan integritas. Jadi dia harus mengerti profesinya, dia harus ngapain aja, bagaimana caranya dengan kapasitas integritas yang memadai. Menurut saya itu menjadi kata kunci berikutnya. Kata kunci keempat adalah tadi adalah jejaring. Kita nggak bisa kerja sendiri, pasti. Jadi tidak boleh klaim bahwa kesuksesan pemilu adalah hasil kerja keras penyelenggara pemilu. No, nggak bisa. Menurut saya itu adalah satu kolaboratif government. Kalau dalam konsepsi itu, kolaboratif government itu menjadi hal yang penting. Bukan government dalam hal government artian pemerintah ya, tapi adalah semua aktor yang terlibat untuk mensukseskan pemilu. Contohnya salah satunya NGO, ormas, kampus, sekolah-sekolah. Selain penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, kepolisian, tentara, pemerintah pusat, pemerintah dalam ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pemilih itu sendiri gitu ya. Swasta pun menjadi penting dalam hal ini menurut saya, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Saya harus kerjasama dengan Persi misalnya untuk datang ke rumah susun atau ke apartemen. Saya harus datang ke pasar-pasar, ke panti sosial swasta dan negeri begitu ya, supaya saya dapat akses bagaimana cara melayani mereka yang ada di daerah-daerah grey area seperti itu yang saya sudah sebut. Jadi menurut saya kapasitas itu yang harus dimiliki, kerjasama tentu ya, karena kolaboratif itu kan, kolaborasi itu dua kata kunci, punya daya komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik. Ya mudah-mudahan itu bisa tercapai, itu ideal banget ya, dan saya rasa kita punya banyak sekali sumber daya manusia yang bisa begitu, tapi yang mau kita gapai adalah mereka mau untuk bekerja sama dengan kita semua begitu ya, mau include dalam proses ini sehingga NKRI ke depan melalui Jakarta bisa lebih baik. Baik, terima kasih sekali Ibu Betty. Tadi ya teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan poin-poin Ibu Betty sangat amat bagus gitu ya. Ada kapasitas, ada integritas, profesionalitas, dan juga jejaring. Dan kalau misalnya Ibu Betty sempat menyinggung adanya konsep government, ini kan pendekatan yang kita pelajari di teori kebijakan publik gitu ya Bu. Jadi harus ada kolaborasi sebenarnya antara government, governance, dan juga rakyat itu sendiri. Karena kembali lagi, penyelenggaraan suatu pemilu, kemudian bagaimana setiap pihak berusaha untuk mensukseskan penyelenggaraan tersebut, kembali lagi muaranya adalah untuk perwujudan kedaulatan rakyat. Demikianlah acara ngobrol santai atau bonsai dari Bawaslu Jakarta Timur bersama Ibu Betty Epsilon Idrus. Luar biasa, sangat mencerahkan pemikiran kita. Semoga teman-teman bisa mengambil beberapa pembelajaran yang menarik mengenai penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024 yang akan datang.
Sekian dari saya, sampai jumpa di acara bonsai selanjutnya. Terima kasih. Makasih ya Mbak.